Kami beruntung boleh merayakan Ekaristi di kapel Bunda yang berduka cita, Mater Misericordiae. Kesanggupan Maria membuatnya harus menanggung banyak derita untuk keselamatan kita. Ini adalah di gereja besar Basilika Santo Petrus di Vatikan. Kita akan merayakan misa hari Minggu hari ini di tempat ini, di kapel ini. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Silakan duduk. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berkah dalam. Kita ada di hari Minggu yang rasakanlah sangat spesial di gereja Basilika Santo Petrus di Vatikan, di kota Roma. Di kapel kita bisa membacanya Mater Misericordiae, Bunda Maria yang berduka cita. Karena kesanggupannya untuk menyelamatkan, untuk melancarkan penyelamatan penebusan bagi dunia, Maria rela untuk mengalami duka cita sepanjang hidupnya. Nanti ini membawa pesan apa berkaitan dengan firman yang akan kita dengarkan hari ini. Kita persembahkan diri kita bauri hidup ini, kita intensikan apa yang ingin kita sebut di dalam doa kita dengan memulai mengakui dosa dan pelanggaran kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berpikir bahwa keselamatan itu karena Anda berdoa, karena Anda ziarah, karena Anda novena, karena Anda melakukan banyak hal yang dikehendaki Tuhan.
Karena Anda menjamin hidup diri dan keluarga secara aman. Kui lagi dadi penderek dalam separuh. Karena seluruh pewartaan Anda bisa membacanya dan saya menelitinya. Rupa-rupanya keselamatan itu diperoleh kalau hidupku itu bermakna untuk orang lain. Dan kita akan kaget apa yang sedang kita pikirkan sampai hari ini. Diri, keluarga, penghasilan, aneka hal, novena, ziarah, doa, ikut aneka hal. Tetapi pertanyaan tetap satu pertanyaannya. Apakah hidupku ini berarti atau bermakna go sungguh-sungguh wong liya? Dan itu yang dikatakan baik bacaan pertama, kedua maupun Injil. Mari kita lihat. Itu membuat saya pun syok. Kalau aku nyaman dan aman dengan panggilan imamatku sendiri, aku durung dadi romo sing sak tenane. Aku belum jadi romo yang sesungguhnya. Keromoanku harus bermakna bagi mereka yang dipercayakan Tuhan kepada. Itulah kenapa firman hari ini adalah tentang gembala yang baik. Gembala tidak selalu menunjuk pada sosok imam. Gembala itu adalah kita masing-masing dengan tanggung jawab kita. Dan tanggung jawab itu pribadi, keluarga, dan meluas dari itu adalah menjadi berkat. Menjadi bermakna, menjadi berarti untuk sesama. Dan kalau kita merenungkan tentang Maria Mater Misericordia, kesanggupan Maria untuk menjadi Bunda Allah memulai penderitaannya sepanjang sejak kelahiran Yesus sampai wafat di salib. Bahkan Maria pun terbengong ketika para murid pamit untuk pulang ke rumah masing-masing karena sang guru dan yang diharapkan ternyata kalah dan mati. Mereka pulang, aku mau jadi nelayan lagi, aku mau ikut kamu. Frustrasi, kecewa. Dan betapa Maria itu merengkuh mereka dengan juga ketiadaan untuk mengerti peristiwa demi peristiwa yang menyengsarakan itu. Mengajak mereka, ayo kau berdoa bersamaku. Dan itu dikatakan loh dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Anda bisa melihatnya. Maria bersama para murid itu berkumpul di senator untuk berdoa, di loteng untuk berdoa. Dan kemudian datanglah yang Roh Suci, Roh Kudus dalam Pentakosta. Misericordia Maria, Mater Misericordia. Maka kalau nyatanya kita merasa hidup kita itu diberkati Tuhan, terberkati, maka otomatis bagaimana hidupku itu menjadi berkat bagi sesama. Dan itu wujudnya aneka hal. Dan hari-hari ini adalah laboratorium kita. Kita tidak saling kenal dekat. Kita belum bersaudara satu terhadap yang lain. Ini laboratorium persaudaraan, laboratorium kepedulian, laboratorium care, laboratorium mengerti dan memahami cerita, laboratorium torong-menorong, laboratorium aneka hal. Dan saya ingin menuju bacaan pertama. Mari kita lihat bacaan pertama tadi. Saya akan membacakan untuk Anda. Bacaan pertama. Tatkala dihadapkan kepada mahkamah agama Yahudi karena telah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus dengan penuh Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah hai kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang sehat dan di depan kamu.
Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain dalam Dia. Apa yang ingin saya katakan? Pengalaman wafat dan pengalaman kesaksian bahwa Yesus ternyata bangkit, ketika diamini, sungguh bisa menjadi daya hidup untuk piranti, untuk alat, untuk instrumen. Hidupku menjadi berkat dan bermakna untuk orang lain. Ketika kita mengamini kebangkitan, dan ternyata Petrus ketika ada orang lumpuh, aku tidak punya emas atau pengemis dan tidak punya perak, tetapi apa yang aku punyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus, bangkitlah. Dan orang itu berdiri dan bangkit. Kenapa kita seringkali merasa tidak punya modal apa-apa? Siapa nanti yang mimpin nyanyi? Jangan aku, kamu aja. Padahal ini rengeng-rengeng, omong kosong. Ya, mau dong. Siapa nanti yang mau mimpin doa umat saya, Romo? Sombong? Enggak sombong. Ini kesaksian. Ini sukacita hidupku. Ini syukurku. Ini aku membuat hidupku bermakna untuk orang lain. Ya, oke. Ayo, hari ini seterusnya. Saya challenge Anda semua untuk melakukan sesuatu yang bermakna bagi orang lain. Karena nyatanya kita dipanggil untuk retret 15 hari bersama-sama. Ini baru laboratorium loh. Nanti seterusnya ada di mana-mana loh. Kita di mana-mana. Semampu kita tentang apapun itu. Sekali lagi, para murid tadinya juga merasa menjadi murid, disciple, yang hanya mendengarkan guru dan menimba ilmu untuk dirinya sendiri, seolah-olah dengan itu suci. Enggak, separuh jari penderit dalam. Menjadi suci ketika aku mengeluarkan perbendaharaanku untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga para murid diubah oleh Tuhan dari disciple menjadi apostle, menjadi rasul yang mewartakan. Seperti apa mereka menjadi rasul? Mereka selalu mengambil kesempatan pertama untuk mengatakan, saya sanggup. Inilah aku, utuslah aku. Yuk bersama-sama. Inilah aku, utuslah aku. Sekali lagi mantap. Inilah aku, utuslah aku. Itulah. Sehingga ketika Petrus atau Rasul lain ditangkap, mereka tidak takut dengan penjara. Mereka tidak takut dengan derita. Dan ketika paginya hadir di pengadilan, menjadi kesempatan mereka untuk bersaksi, untuk bermakna hidupnya bagi orang lain. Lihat, diceritakan kan, ditangkap, kemudian disidang, lalu ditanyain. Kok pertanyaannya itu ya mancing untuk bersaksi. Dengan kuasa siapa kamu menyembuhkan orang ini? Maka Petrus dengan gagah memberi kesaksian. Dia mengatakan begini. Dia mengatakan langsung, dan di pengadilan jadi banyak orang yang melihatnya. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit ini dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang ini disembuhkan, maka ketahuilah, ini pada orang-orang Yahudi yang mentertawakan dan menyukur karena dia ditangkap. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan seluruh umat Israel, bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Gila ini ya. Tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Dan Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depanmu. Tanpa takut apapun, bahkan mengalahkan inferior diri untuk mengatakan, aku mau, aku bantu kamu ya, aku masih ada duit, aku traktir ya. Menjadi berkat satu terhadap yang lain. Ayo. Dan perutusannya adalah pertama-tama ketika kita bersama ini, satu terhadap yang lain.
saling mendoakan ya, supaya kita sungguh-sungguh dibaharui untuk menjadi bukan hanya discipulus, disciple, murid yang mendengarkan guru dan menimba ilmu. Kita sudah mengalami kebangkitan Tuhan dan diutus menjadi rasul, menjadi berkat satu terhadap yang lain dimanapun kita berada. Amin.